Tangan yang buntung, itu adalah karya dari Venus. Goresan yang menggambarkan waktu ini, menjadi kesulitan dari seninya. Perkataan ini mengejutkan setiap orang di sana. Seperti sebuah ledakan di telinga mereka. Pertarungan Sen. Setelah beberapa lama, semua bertepuk tangan. Tepuk tangan kali ini, bukan untuk Freddy Howe tetapi untuk Gerald Gu. Goresan ini, membuat patung terlihat unik. Menarik perhatian orang, aku pun seperti merasa melihat sesuatu yang berbeda. Benar-benar Master Gerald Gu, memahat dengan mata tertutup. Sepertinya Master Gerald Gu ini lebih mengerti tentang seni dibandingkan Freddy Howe. Banyak orang memujinya. Simon Lee berkata, sudah kukatakan, dari awal ada yang kurang. Ternyata kurang goresan ini. Master Gerald Gu benar-benar seorang seniman, dia bisa melihat kekurangan yang ada pada patung ini dan membuatnya menjadi lebih sempurna. Di dalam hati Nenek Su merasa sangat tidak nyaman. Dia selalu merasa Freddy Howe adalah seniman hebat di dunia. Dia akan menjadi sejarah dalam dunia seni, tetapi tidak disangka dia bisa dikalahkan dengan begitu mudahnya. Bahkan Gerald Gu sendiri pun bersedia menyembahnya. Dan perkataan lainnya pun membuatnya menjadi pucat. Effendi Sun baru tersadar beberapa saat kemudian, dia tidak peduli dengan Freddy Howe yang berlutut di depannya, tetapi dia membalikkan kepala melihat Lauri Jiang kemudian berkata, Sekretaris Jiang, di mana Master Gerald Gu? Aku ingin bertemu dengannya. Lauri Jiang berkata, Master Gerald Gu terlalu rendah hati, dia tidak ingin memperkenalkan wajahnya. Perkataan yang begitu sederhana, secara tidak langsung menolak permintaan Effendi Sun. Effendi Sun menjadi tidak senang. Dia begitu terhormat di kota Zonghai, orang yang berani menolaknya tidak banyak. Ternyata kali ini Master Gerald Gu berani menolak untuk bertemu dengannya. Tetapi begitu banyak orang di sana, Effendi Sun juga tidak enak berkata apa-apa. Lauri Jiang melanjutkan perkataan, selain itu, ada sebuah perkataan yang disampaikan Master Gerald Gu kepada Effendi Sun. Effendi Sun berkata, katakan. Lauri Jiang berkata, badai angin hendak tiba, keadaan hendak berubah, yang baru menggantikan yang lama, dahsyat tidak terlawankan. Selesai berbicara, Lauri Jiang, Lauri pamit. Di pandangan semua orang, Lauri Jiang pergi. Tidak jauh di sana, dia bertemu dengan Brian Ma dan Eric Ling, ketiganya berjalan bersama dan tertawa. Sambil dipandang banyak orang, mereka meninggalkan tempat itu. Effendi Sun berdiri di tempat dan tidak bergerak, pandangannya tertuju kepada Eric Ling melihatnya pergi. Tidak tahu kenapa, di saat itu Effendi Sun merasakan sesuatu aneh kepada Eric Ling. Paman Effendi, apa yang kamu lihat? Tanya Tito Ye. Tidak ada, kita pergi saja. Effendi Sun menggelengkan kepala, lalu membalikkan kepala dan pergi. Tito Ye mengikutinya. Tetapi Freddy Howe yang berlutut itu tidak dipedulikan. Dan patung pahat Effendi Sun juga tidak lagi ditanyakan. Guru, maaf. Aku mengecewakanmu. Freddy Howe masih tetap berlutut di lantai, menghadap kepada Effendi Sun yang pergi dari tempat itu. Orang-orang di sekitar tidak menenangkan Freddy Howe. Kemudian pergi. Aduh, awalnya mengira Freddy Howe ini benar-benar hebat. Ternyata di depan Master Gerald Gu juga hanyalah murid yang baru belajar, benar-benar membuat orang kecewa. Benar, dan berani berkata ingin mengganti cara seni pahat di Zonghai, sekarang sepertinya terlihat bercandaan. Master Gerald Gu itu tidak ada yang bisa menandinginya. Mulai saat ini, semua pembeli karya Freddy Howe akan menjual dengan harga murah. Nenek Su meninggalkan tempat itu dengan tidak mood. Kali ini dia menghabiskan 180 juta yuan untuk membeli karya Master Freddy Howe. Awalnya mengira karya ini akan naik harga untuk beberapa tahun ke depan. Tidak disangka karena goresan hari ini, Freddy Howe langsung gagal. Mulai saat ini karya Freddy Howe akan sulit dijual, dan semua karya Freddy Howe akan dijual dengan harga murah. Hampir 200 juta yuan hilang. Teringat akan ini, Nenek Su sangat kesal. Daniel Su seperti mengerti dengan pemikiran Nenek Su. Dia berkata, Nenek, kamu jangan terlalu sedih. Aku rasa karya Freddy Howe lumayan,
Kedepannya kemungkinan dia akan bangkit kembali. Nenek Su menggelengkan kepala, tidak ada kemungkinannya. Freddy House Cut ini sudah direndahkan, beribu-ribu orang di sini melihat dengan jelas. Seribuan orang ini adalah orang berada di kota Zonghai, setengah karya seniman di Zonghai sudah mereka beli. Orang yang mereka abaikan, kedepannya akan sulit menjual karya. Apalagi, Master Effendi Sun sudah melepaskan Freddy Hou. Bagaimana Freddy Hou bisa bangkit? Tidak mungkin. Daniel Su menghela napas, Freddy Hou ini kenapa harus memahat Effendi Sun? Bukankah banyak peranan lain yang bisa dipahat? Dan akhirnya sekarang seperti ditampar. Sebenarnya Master Geralgu ini menyerang Freddy Hou, dan juga menyerang Effendi Sun. Saat Master Effendi Sun marah, dia meninggalkan Freddy Hou di tempat. Nenek Su berkata, benar, Freddy Hou sebenarnya ingin membalas budi, berterima kasih kepada Effendi Sun. Daniel Su berkata, Master Geralgu ini sebenarnya siapa? Mengapa dia begitu hebat? Nenek Su berkata, Master Geralgu memang misterius. Kedatangannya kali ini juga tidak nyata. Dan dia bisa memerintah Lauri Jiang. Sepertinya kedudukannya tidaklah biasa. Daniel Su berkata, sudahlah, anggap saja kita mendapat pelajaran. Menghabiskan hampir 200 juta yuan, bagi keluarga Su tidak banyak. Tidak ada ya sudah, nenek jangan sampai kesal hingga sakit. Nenek Su berkata, aku tentu tidak marah, yang membuat aku marah itu adalah Eric Ling. Semua anggota keluarga Su tidak menyangka, ternyata Eric Ling bisa mengenal Brian Ma. Sayang sekali. Sampai di sini, Nenek Su merasa sakit hati, kalau aku bisa tahu statusnya lebih dulu. Aku tidak akan berbuat seperti itu kepadanya. Dan lebih tidak akan mengusir keluarga kecil Winda Su. Aku benar-benar penghancur keluarga Su. Wajah Daniel Su menjadi tidak enak dilihat. Nenek Su berkata, kalau Eric Ling masih bagian dari keluarga Su, masalah keluarga Su untuk masuk ke SPZ mungkin akan mudah. Eric Ling katakan dengan Brian Ma. Tetapi sekarang, harus kehilangan kesempatan itu. Malahan berbuat salah kepada dia. Daniel Su berkata dengan kesal, nenek, ini bukan salahmu. Kalau mau disalahkan, salahkan kakek karena sebelum dia meninggal, dia tidak memberitahu status Eric Ling yang sebenarnya kepada kita. Eric Ling bersama keluarga Su selama 3 tahun, ternyata tidak memberi isyarat apapun, dan menyembunyikannya begitu dalam. Siapa yang bisa menyangka ini? Willy Han juga memenangkannya dan berkata, Daniel Su benar, masalah ini terjadi, tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri. Sebelum semakin parah, aku rasa kita bisa mengubahnya. Bagaimana mengubahnya? Nenek Su menaikkan alisnya, seketika tertarik dengan pembicaraan itu. Willy Han berkata, aku rasa Winda Su masih berpihak kepada keluarga Su. Di tubuhnya masih mengalir darah keluarga Su. Kalau kita langsung meminta maaf kepadanya, sepertinya ini akan mengubah keadaan saat ini. Daniel Su seketika menjadi tidak senang. CEO Han, sepertinya tidak bagus jika berbuat begitu. Ini sama saja menamparkan diri sendiri bukan? Daniel Su merasa ada manfaat baik jika Eric Ling kembali kepada keluarga Su. Tetapi dia tidak ingin Eric Ling kembali. Biasanya, dia adalah kebanggaan keluarga Su, harapan di masa depan. Tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Hari ini Eric Ling sudah dipastikan adalah anak haram Brian Ma, kalau dia kembali menjadi menantu Eric Ling. Kedepannya dia akan berbahaya. Nenek Su berkata, Daniel Su, aku tahu kekhawatiranmu, kamu tenang saja. Walaupun Eric Ling kembali, aku juga akan tetap menjaga posisimu di keluarga Su. Nanti kita pergi ke tempat Eric Ling dan Winda Su untuk meminta maaf. Kita coba, demi keluarga Su aku tidak mau lagi harga diri ini. Saat mengatakan ini, Nenek Su merasa sedih. Seseorang yang dia benci sebelumnya, sekarang dia harus berinisiatif untuk meminta maaf kepadanya. Memalukan. Eric Ling ketiganya pergi meninggalkan tempat itu. Lauri Jiang membawa mobil mengantarkan Eric Ling pulang. Sedangkan Brian Ma dan Eric Ling duduk di bagian belakang, berbicara dengan santai. Brian Ma tersenyum pahit, Tuan Ling,
orang di luar sedang berkata bahwa kamu adalah anak haramku. Benar-benar maaf. Eric Ling berkata dengan tidak berdaya, tidak apa-apa. Mereka mau menyebarkannya, biarkan saja mereka sebarkan. Brian Ma berkata, atau nanti aku jelaskan saja. Eric Ling berkata, tidak perlu jelaskan. Oh iya, sekarang keluarga Tang bagaimana? Brian Ma berkata, semua keluarga Tang tidak mencari Raja Zonghai. Sepertinya mereka takut hubungan ini akan retak. Mereka menunggu Master Effendi Sun. 2 hari ini Effendi Sun membawa Tito Ye bersantai di luar. Mereka juga sedang mencari Tuan Ling. Eric Ling sedang bersandar di kursinya. Dan mendengarkan Brian Ma berkata, Tito Ye sudah tahu orang yang membunuh Nicholas Chen adalah Tuan Ling. Dia juga sedang mencarimu. Setelah 7 hari kamu baru ke keluarga Tang, kemudian baru bertarung dengan kedua master itu. Eric Ling tersenyum, Effendi Sun, Tito Ye, kedua master ingin melawanku. Brian Ma berkata, benar, akhir-akhir ini keluarga Tang dan keluarga Song sangat dekat. Sepertinya keluarga Song melawanmu dengan cara ini. Eric Ling mengerutkan keningnya, keluarga Song juga ikut di sini. Sepertinya keluarga Song tidak puas dengan aku waktu itu. Brian Ma dengan yakin berkata, kalau keluarga Song dan keluarga Tang bersatu, masalah akan sulit diselesaikan. Eric Ling berkata, bagaimana? Brian Ma berkata, di belakang keluarga Song, ada seseorang yang ahli. Di bawah pimpinan Effendi Sun, keluarga Song ikut dengan masalah ini, dan ini membuat tekanan menjadi sangat besar. Aku tahu Tuan Ling sangat hebat, tetapi melawan 3 master sekaligus, sepertinya akan kesulitan. Eric Ling terdiam beberapa saat, akhirnya berkata, kelihatannya keinginan keluarga Tang tidak kecil. Mereka begitu tidak bersedia masuk ke dalam kekuasaanku. Brian Ma berkata, keadaan sekarang sudah tidak bisa aku kuasai. Apakah kita harus mengubah rencana? Eric Ling menutup kedua matanya, berkata, tidak perlu. Biarkan saja mereka, aku menunggu saja. Kembali ke restoran Asia, hal pertama yang dilakukan Eric Ling adalah mengirim pesan kepada Winda Su, istriku, aku sudah sampai di rumah. Jangan kangen. Dengan cepat Winda Su membalas, tidak kangen. Eric Ling tidak membalas, lalu obrolan pun berhenti. Eric Ling langsung tidur. Dalam 2 hari ini, kabar Eric Ling adalah anak haram Brian Ma tidak berhenti. Dengan cepat kabar itu sampai kepada Winda Su dan Jennifer Wu hari ini, Eric Ling datang ke rumah sakit untuk bekerja. Dia duduk di pos petugas keamanan membaca koran. Saat hari sudah menuju siang, Wilton Lee berlari ke pos petugas keamanan dengan tergesa-gesa, Eric Ling, manajer Su menyuruhmu ke kantornya. Eric Ling seketika merasakan sesuatu yang tidak enak, dia meletakkan korannya dan berkata, ada sesuatu yang dia katakan tidak. Wilton Lee menggelengkan kepala, tidak ada, tetapi sepertinya sangat marah, atau dia tidak senang melihatmu. Kamu cepat ke sana untuk memadamkan apinya. Eric Ling dengan cepat pergi ke kantornya. Kemudian bertemu dengan Winda Su, Eric Ling merasa dia semakin cantik dan menarik. Ditambah indahnya pakaian kerjanya, membuatnya terlihat lebih menawan. Istriku, kamu mencariku? Eric Ling bertanya. Winda Su mengangkat kepala, mengambil sebuah koran, memberikannya kepada Eric Ling. Berita di dalamnya tertulis dengan jelas Eric Ling adalah anak haram Brian Ma yang terpisah lama. Eric Ling, kamu adalah anak haram Brian Ma, kenapa tidak pernah beritahu kepadaku? Tanya Winda Su, kamu takut aku akan memanfaatkanmu? Wajah Eric Ling berubah, tidak, bukan aku benar-benar bukan anak haram Brian Ma. Winda Su menatap dengan dingin, jujur, aku sangat benci dibohongi. Saat seorang wanita yakin bahwa pria itu membohonginya, apakah ada gunanya jika memberi penjelasan? Tidak ada gunanya. Apakah pria bisa menjelaskannya dengan sempurna? Tidak bisa. Eric Ling sudah menjelaskan panjang lebar, Winda Su juga tidak mendengarkannya. Dia hanya duduk di sofa samping, melihat Eric Ling yang sedang tegang dan bergerak ke sana kemari seperti monyet. Winda Su juga sesekali terlihat tersenyum. Eric Ling akhirnya merasakan ada sesuatu yang salah,
dia terhenti dan berkata, di matamu, aku seperti monyet. Winda Su tidak bisa menahan tawanya, dia menutup mulutnya dan tertawa, kamu juga merasakannya. Eric Ling tidak berdaya. Winda Su berkata, sudahlah, kamu anak haram Brian Ma atau bukan juga tidak masalah. Aku menyuruhmu ke sini, hanya ingin memberitahu kepadamu tetapi kamu harus jujur kepadaku. Aku tidak akan memanfaatkan harta dan posisimu hanya karena kamu anak haram Brian Ma. Selesai berbicara, Winda Su berjalan ke samping meja kopi, dengan berhati-hati dia membuat secangkir kopi. Eric Ling berdiri di belakangnya, menatap wanita ini dengan diam. Perkataan Winda Su berulang-ulang berputar di pikirannya. Eric Ling merasakan dengan jelas, setelah hari ini Winda Su akan berubah sangat banyak. Dari perkataannya itu terlihat berbeda, tatapannya itu berbeda dengan biasanya. Hati Eric Ling bergetar. Di waktu yang bersamaan juga merasa sedih, kemudian tersenyum dan berkata, aku tidak akan berpikir begitu. Setelah membuat kopi, Winda Su berkata, lain kali jangan terlalu menggebu-gebu untuk berbuat sesuatu. Di saat pameran itu memukul Vetoki dengan terang-terangan, aku bisa melewati ini juga kamu adalah anak Brian Ma. Kalau tidak, aku tidak berani memikirkan akibatnya. Eric Ling menganggukkan kepala, iya, aku tahu. Winda Su tiba-tiba menatap dengan dingin, dan, fans wanitamu lumayan juga. Dengar-dengar pada pameran itu sangat banyak wanita yang datang melindungi kamu. Tidak, itu tidak ada. Aku hanya teman biasa. Eric Ling segera merespon, hatinya merasa tegang. Eric Ling tidak tahu kenapa. Dirinya begitu takut jika Winda Su marah, dan begitu takut Winda Su salah paham kepada dirinya. Kamu jangan tegang, aku hanya sembarang berbicara saja. Winda Su menatapnya dengan lembut, waktu masalah kamu mencari selingkuhan di luar, juga belum dijelaskan. Aku tidak lagi menanyakan, tetapi tidak berarti itu tidak masalah bagi hatiku. Masalah seperti ini, aku tidak ingin terjadi kedua kali. Winda Su berkata dengan nada rendah, kalau tidak, aku tidak bisa percaya untuk melanjutkan hubungan ini bersamamu. Selama ini, aku sangat menghargai hubungan pernikahan kita berdua. Aku berharap kamu juga begitu. Eric Ling merasa tersentuh dan berkata, aku selalu menganggapmu begitu berharga. Sudahlah, kamu kerja saja. Winda Su kembali duduk dan mengambil filenya, kemudian melirik Eric Ling berkali-kali untuk mengingatkan dia harus bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi dia menahan perkataan itu. Sepertinya Eric Ling sudah tidak bisa ditolong lagi, bagaimana dia mengingatkan juga tidak berguna. Eric Ling pergi. Saat keluar dari pintu, dia melihat Winda Su menundukkan kepala melihat file dengan serius. Di dalam hatinya merasa senang, seketika itu juga merasa sedih akhir-akhir ini, Winda Su menghabiskan waktu dan pikirannya pada pekerjaan. Setiap kali lembur dia pulang di jam-jam subuh, sangat kelelahan. Tetapi karena pekerjaan ini juga yang membuat sikap Winda Su sangat berbeda. Eric Ling menghela napas, kemudian pergi jauh. Kembali ke kantor petugas keamanan, perasaan Eric Ling menjadi lebih sedih. Wilton Lee meliriknya dan berkata, Eric Ling, kamu kenapa? Dimarahin lagi oleh manajer Su. Eric Ling menyalakan rokoknya, dengan perlahan menghirupnya. Wilton Lee menasehatinya, Eric Ling, sebagai teman aku rasa kamu sudah sangat bahagia. Istri begitu berprestasi, jadi kamu lembut sedikit saja. Di antara suami istri, siapa yang lebih kaya maka akan lebih berkuasa. Kamu merendah saja, pasti akan sangat bahagia. Eric Ling tersenyum pahit, aku melihat istriku begitu lelah untuk bekerja. Hatiku merasa tidak nyaman. Aku tidak mau berbicara denganmu lagi, aku mau belanja sayur untuk masak. Memberi kehangatan kepada istri. Eric Ling menepuk pundaknya kemudian pergi. Wilton Lee mengejarnya, kamu mau mencari Jennifer Wu untuk izin tidak? Tidak perlu. Eric Ling berkata sepatah kata itu kemudian pergi. Eric Ling kembali ke restoran Asia, memasak kuah dengan bahan yang terbaik di sana, kemudian membuat beberapa tumisan sayur. Meletakkan ke kotak bekal, lalu kembali ke rumah sakit Husada dengan gembira.
Saat bertemu lagi dengan Winda Su, dia sedang rapat di kantor, sedang membahas masalah tanah distrik. Eric Ling berdiri di depan pintu ruang rapat, menunggu hingga setengah jam, rapat baru selesai. Winda Su baru saja keluar dari ruang rapat, Eric Ling memberikan makanan yang masih panas itu kepadanya. Istriku, aku datang untuk membawakan makanan ini untukmu. Winda Su jelas merasa terkejut, melihat tatapan Eric Ling seperti ada yang berbeda. Tidak disangka, orang ini begitu perhatian. Eric Ling, kamu membelikan makanan luar untuk Winda. Jennifer Wu berjalan mendekatinya, lalu bertanya padanya. Eric Ling berkata, ini adalah masakan aku sendiri. Wah, tidak disangka kamu bisa masak juga. Jennifer Wu sambil membuka kotak bekalnya, aku coba lihat masakan yang kamu makan bisa dimakan tidak. Eric Ling menghalangi, jangan bergerak, ini buat istriku, kamu jangan memakannya. Jennifer Wu dengan kesal berkata, siapa yang ingin makan? Aku hanya membantu Winda untuk melihat apakah masakanmu ini bisa dimakan. Siapa tahu gosong, Eric Ling berkata, tidak apa-apa. Istriku kita makan di ruangan kamu saja. Melihat Eric Ling dan Jennifer Wu beradu mulut, Winda Su menggelengkan kepala, Jennifer, Eric Ling pandai masak. Kamu juga ikut makan yuk. Eric Ling berkata, tetapi aku hanya membuat satu porsi. Winda Su tersenyum, aku makan sedikit saja. Jennifer, ayo. Winda Su menarik tangan Jennifer Wu, membalikkan badan dan masuk ke ruangan, meninggalkan Eric Ling sendirian di depan pintu. Eric Ling juga tidak marah, dia masuk ke ruangan kopi untuk membuat kopi. Sesekali dia melirik Jennifer Wu dan Winda Su yang sedang menikmati makan siang dengan bahagia. Makanan yang dimasak Eric Ling sangat cukup, untuk memenuhi keduanya sangat tidak masalah. Jennifer Wu makan suapan pertama, lalu tidak bisa berhenti, dia memuji dan berkata, Eric Ling, benar-benar tidak disangka masakanmu begitu enak. Eric Ling tidak mempedulikannya, dia menundukkan kepala melihat koran. Selesai makan, Eric Ling membereskan alat makan, lalu pergi membawa kotak bekalnya. Jennifer Wu mengejarnya, lalu berkata, Eric Ling, lain kali kamu bisa buatkan 2 porsi. Eric Ling langsung menolaknya, tidak. Jennifer Wu berkata, kenapa kamu begitu pelit? Lebihkan 1 porsi saja tidak mau. Eric Ling berkata, kamu selalu menyiksaku, dan selalu berkata ingin memecatku. Wajah Jennifer Wu menjadi merah, dulu aku memang sedikit tegas kepadamu. Tetapi kedepannya aku akan lebih baik lagi kepadamu bagaimana? Eric Ling menggelengkan kepala, kamu tidak perlu baik kepadaku, istriku saja yang baik padaku. Jennifer Wu tidak berdaya, kamu benar-benar sudahlah. Jennifer Wu menghempaskan kaki, kemudian membalikkan badan dan pergi. Melihatnya pergi, Eric Ling menggelengkan kepala, Jennifer Wu ini, walaupun biasanya sangat tegas dan dingin. Tetapi saat marah, juga terlihat lucu. Beberapa hari ke depan, Eric Ling setiap hari akan membawakan makan siang dan malam untuk Winda Su. Setiap kali porsinya sangat memuaskan, juga bisa untuk Jennifer Wu. Sisa waktu yang ada, Eric Ling hampir tidak bekerja, ketika ada waktu dia pergi menjenguk Karen Adriana yang sekeluarga. Hingga malam hari, Eric Ling kembali ke restoran Asia untuk memasak. Yuni Lin tergesa-gesa mendekat kepada Eric Ling, Tuan, gawat. Eric Ling mengikat celemeknya, tangannya juga sedang memegang spatula, menumis sawi putih dengan daging, lalu berkata, kenapa? Yuni Lin berkata, Japri Tang mau bertemu denganmu di depan. Dengan keadaan ini, Eric Ling sama sekali tidak terkejut. Keluarga Tang ingin berontak, otomatis akan datang mencarinya. Eric Ling berkata, dia berkata apa? Yuni Lin menggelengkan kepala, tidak, hanya berkata ingin bertemu denganmu. Eric Ling tidak menjawab, lalu melanjutkan masaknya. Yuni Lin menunggu beberapa saat kemudian bertanya kembali, Tuan, mau ketemu dia. Eric Ling selesai menumis sayurnya, lalu dengan berhati-hati meletakkan 4 macam sayur ke dalam kotak bekal dan ditambahkan dengan sarang burung, lalu melepaskan celemeknya. Dia melirik Yuni Lin dan berkata, kalau sudah datang, pasti harus bertemu.
Yuni Lin berkata, mau kabarkan kepada Fuad Jiang dan Brian Ma tidak. Tidak perlu, Japri Tang mencariku ke sini bukan untuk bertarung. Eric Ling membawa kotak bekalnya, dan keluar. Saat di depan, dia melihat Japri Tang memakai setelan tang, duduk di sofa. Melihat Eric Ling turun dari lantai atas, dia berdiri dan berkata, "Tuan." Di samping Japri Tang ada Gary Tang. Bertemu Eric Ling kali ini, Gary Tang tidak berani menatap langsung Eric Ling. Eric Ling berkata, datang untuk memohon kekuasaan keluarga Tang kepadaku. Atau ingin melawanku. Eric Ling sudah tahu jawabannya, tetapi dia hanya mau membuktikannya. Japri Tang berkata, aku datang untuk mengantarkan undangan. Sebuah undangan berwarna hitam, diberikan kepada Eric Ling. Japri Tang melanjutkan berkata, malam ini jam 10, di villa nomor 5. Semua petinggi keluarga Tang juga hadir, ingin rapat keluarga, membahas masa depan keluarga Tang. Mohon Tuan juga hadir. Eric Ling masih memegang stempel keluarga mereka, dan termasuk petinggi di keluarga Tang. Setelah Eric Ling bertarung dengan Japri Tang di keluarga Tang, semua keluarga Tang mengakui dia. Hanya saja 3 kepala keluarga Tang tidak mau memberikan kekuasaannya. Eric Ling tidak membuka undangannya. Dia bertanya, selain keluarga Tang, ada siapa lagi? Japri Tang berkata, keluarga Song juga akan hadir. Eric Ling tidak heran, siapa lagi? Ada guruku Effendi Sun dan Tito Ye, mereka juga hadir. Japri Tang tidak merahasiakannya, dalam perkataan juga sangat dihormati. Japri Tang adalah master bela diri, dia juga sangat dihormati. Eric Ling bisa memerintahi dia, di dalam hatinya sangat menghormati Eric Ling. Hanya saja tidak bersedia Eric Ling menguasai keluarga Tang saja. Oke, aku akan ke sana. Eric Ling meresponnya kemudian membalikkan badan dan pergi. Dari awal hingga akhir, Eric Ling hanya mengucapkan beberapa kata saja. Bahkan sama sekali tidak menatap Japri Tang. Japri Tang malah tidak berani marah. Menunggu Eric Ling pergi dia baru bertanya, Manajer Lin, Tuan Ling ini pergi untuk apa? Yuni Lin membungkukkan badan dan berkata, Tuan Ling pergi membawakan makanan untuk istrinya. Membawakan makanan. Japri Tang terkejut. Seorang Tuan Ling, ternyata bisa masak untuk istri. Dan mengantarkannya. Ini pria yang sudah di umur seperti ini, bukankah istri yang memberi perhatian kepada suami? Eric Ling begitu lemah di hadapan istrinya. Yuni Lin berkata, Tuan Ling selalu begitu terhadap istrinya. Kamu tenang saja, jika Tuan Ling sudah berjanji, pasti akan ditepati. Kalau begitu aku tunggu kedatangan Tuan Ling di keluarga Tang. Japri Tang pun pamit, sikapnya begitu terhormat. Jam 8 malam, Sky High Villa nomor 5. Villa yang begitu besar dan di dalamnya ada sebuah danau. Di tengah danau ada sebuah gedung kecil. Di dalam gedung kecil itu ada 5 buah meja rapat. Tempat ini bisa untuk berkumpul 10 orang. 3 orang pertama adalah kepala keluarga Tang. Setiap keluarga Tang terlihat tidak baik, semuanya sedang berbisik-bisik. Perusahaan Tang sudah berhenti selama 7 hari. Kalau tidak cemas, semua karyawan di sini akan dipecat. SPZ tidak lagi mencabut blokade keluarga Tang. Walaupun keluarga Tang akan habis kali ini. Aku pernah membuat kuesioner untuk survei, orang bawah keluarga Tang menganggap, jika keluarga Tang yang tetap mengendalikan perusahaan, Tuan Ling juga boleh memegang kekuasaan keluarga Tang. Kalau kita memaksakan, ini akan membuat keluarga Tang semakin hancur. Keluarga Tang tidak mungkin ada kesempatan untuk bangkit, menyerahlah, semua keluarga Tang tidak percaya diri, hati mereka tidak menentu. Apalagi orang-orang mau makan, harus menafkahi keluarga. 7 hari perusahaan keluarga Tang ditutup, bagi keluarga Tang ini sangat melukai mereka. Keluarga Tang adalah salah satu bagian dari 5 keluarga besar di kota Zhonghai, juga tidak bisa mengalami masalah ini. Joseph Tang mendengar pembicaraan orang-orang, wajahnya menjadi tidak enak dilihat. Dia berkata, semuanya, aku tahu keluarga Tang sedang mengalami masalah yang berbahaya. Jadi hari ini kita akan membuat rapat besar, demi mendapatkan cara untuk masalah ini.
Demi menjaga masa depan keluarga Tang, aku mengundang seseorang kemari. Selesai berbicara, Joseph Tang berdiri, menghadap gerbang dan berkata, "Selamat datang Master Effendi Sun dan Master Tito Ye." Semua orang di sana terkejut. Apa? Master Effendi Sun datang. Bahkan Master Tito Ye juga datang. Kelihatannya masa depan keluarga Tang tidak diragukan lagi. Ada dua master yang membantu, Tuan Ling pasti akan menyelesaikan blokade keluarga Tang ini. Di bawah tontonan banyak orang, Effendi Sun dan Tito Ye berjalan masuk dengan gagahnya. Baru saja memasuki gerbang, semua keluarga Tang menyembah mereka. Joseph Tang tersenyum, "Selamat datang kedua master kita, silahkan duduk." Keduanya pun duduk, dan menikmati minuman sambil berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, ada 3 orang iennya pun masuk ke sana. Bobby Song, Steve Song dan seseorang iennya memakai jubah Taois hitam memasuki tempat itu. Joseph Tang berdiri, "Keluarga Song, akhirnya kalian datang." Bobby Song dengan bangga berkata, "Masalah yang begitu besar, aku pasti akan datang. Sekalian memperkenalkan Nenek Si yang ada di sampingku." "Apa kabar Nenek Si?" 3 kepala keluarga Tang pun memberi hormat bersamaan. Bahkan Effendi Sun melihatnya pun menganggukkan kepala, "Nenek Si, tidak disangka kamu pun datang ke sini." Tempat kecil seperti ini, dalam satu malam mempertemukan 3 master. Ini sangat luar biasa. Nenek Si dengan tenang menganggukkan kepala kepada Effendi Sun yang berarti menyapanya kembali, kemudian duduk dan tidak berbicara. Sepertinya dia sangat dingin, tidak mempedulikan dan berbicara dengan Effendi Sun. Atau, dia ada masalah dengan Effendi Sun. Saat itu, semua orang di sana sedang santai, kemudian pintu gerbang kembali terbuka dan semuanya menghadap ke arah gerbang. Tokoh utama keluarga Tang datang, jika Tuan Ling berani hadir malam ini, dia pasti akan mati. Benar, walaupun dia bisa menyerang Japri Tang, hari ini dia tidak mungkin bisa melawan 3 master besar di sini. Dia berharap menguasai keluarga Tang. Jangan terlalu polos.